Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat merindukan saudaranya, dan seketika itu juga para sahabat kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudaramu?" Apa jawab Rasulullah? Beliau mengatakan, "Bukan, kalian adalah sahabatku. Saudaraku adalah mereka yang tidak pernah berjumpa denganku, akan tetapi meyakini akan risalahku. Mereka tidak pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mencintaiku melebihi daripada yang lainnya." Itulah yang dimaksud dengan saudaranya. Maka beruntunglah orang-orang yang sezaman dengan Nabi, lalu kemudian mengikuti beliau dan beriman kepadanya. Dan tentu lebih beruntung lagi orang yang tidak pernah berjumpa, tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi kemudian ia sangat meyakini tentang risalah Rasulullah, beriman kepadanya, dan menjadikan beliau sebagai teladan hidup. Mereka-merekalah yang dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman sekalian, kita baru saja melewati bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal dikenang sebagai bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan di mana lahirnya sang teladan hidup, diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di zaman dahulu, kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini itu disambut dengan penuh kegembiraan. Abdul Muthalib selaku kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah lahir, ia kemudian memberi makan orang-orang di sekitarnya dengan memotong binatang ternaknya. Abu Lahab bersama istrinya yang dikenal sebagai salah satu musuh terdepan Rasulullah, yang selalu memfitnah beliau, menghalang-halangi Nabi dari jalan dakwahnya, bahkan merencanakan pembunuhan terhadap Nabi, yang sampai-sampai diabadikan dalam Al-Quran sebagai orang yang celaka. Tabbat yada abi lahabi wa tab, celakalah Abu Lahab dan segala macam yang diusahakannya, dan seterusnya. Walaupun demikian, di dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Abu Lahab ini itu mendapat keringanan siksaan lantaran ia salah satu orang yang bergembira menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Saking gembiranya, ia kemudian memerdekakan seorang budaknya. Rasulullah SAW sendiri juga secara tidak langsung memperingati kelahiran beliau. Ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau senantiasa rutin berpuasa setiap hari Senin?" Apa jawabnya beliau? "Dzalika yaumun wulidtu fi wa unzila alayya fi." Itulah hari di mana aku dilahirkan dan hari pertama kali Al-Quran diturunkan kepada aku. Jadi Rasulullah sendiri senantiasa merayakan kelahiran beliau dengan cara berpuasa. Tentu di zaman kita saat ini memperingati kelahiran Rasulullah itu dengan berbagai macam cara. Sebagian merayakannya bergembira atas lahirnya Rasulullah SAW dengan cara mengadakan ceramah-ceramah. Ada yang menyediakan makan-makanan seperti songkol, telur, dan sebagainya. Ada juga yang mencoba memutarkan film-film tentang sejarah perjuangan Rasulullah SAW di masa silam. Dan kesemua itu dilakukan adalah sebagai salah satu bentuk tanda kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Kecintaan kepada Rasulullah SAW memang adalah merupakan hal mutlak yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri kecintaannya kepada umatnya itu melebihi kepada yang lain. Sampai-sampai di akhir hayat beliau yang diingat adalah ummati, ummati, ummati. Umatnya yang diingat oleh Rasulullah. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa setiap nabi itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdoa kepada Allah dan langsung dikabulkan oleh Allah. Dan seluruhnya nabi sudah pernah meminta doa kepada Allah kecuali Rasulullah SAW. Untuk apa? Mari kita coba simak hadis ini.
likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Tiap-tiap nabi diberikan kesempatan oleh Allah untuk berdoa kepada Allah, dan doanya itu langsung diijabah, langsung dikabulkan oleh Allah. Kullu nabiyyin da'watahu, dan setiap nabi selama hidupnya mereka itu sudah pernah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Akan tetapi doaku aku simpankan kepada umatku di akhirat kelak sebagai syafaat bagi mereka. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini adalah merupakan bentuk kecintaan Rasulullah kepada umatnya dengan menyimpan doa dalam bentuk syafaat nantinya yang akan diberikan kepada kita semua. Nah, karena itu kita juga sebagai umatnya, maka selayaknya kita mencintai beliau, mengidolakan beliau melebihi daripada yang lainnya. Karena itu juga syarat sebagai seorang yang beriman adalah dengan mencintai Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah dikatakan beriman seseorang sampai ia mencintai Rasulullah SAW melebihi daripada yang lainnya, melebihi kepada anak-anaknya, melebihi kepada orang tuanya, bahkan melebihi manusia seluruhnya. Nah, peringatan kelahiran Rasulullah SAW di satu sisi sesungguhnya adalah bentuk kita mencintai Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua adalah bagian dari orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah sebagai saudaranya.